Bagaimana cara membedah antara bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam politik sementara dokumen butuh dari Indonesia. Ya. PSSI harus jadi jembatan antara pemerintahan Indonesia dan FIFA. Apa mau FIFA, apa mau pemerintah Indonesia? Ya politik juga ini. Betul. Waktu Erick Thohir pergi ke sana, Saya udah berpikir bahwa Erick Thohir hanya melobi soal sanksi aja, Mat. Menurut Ya. Bung Toel, ada kemungkinan seperti dulu sanksi kita. Iya, kalau sanksi sih memang kurang lebih seperti itu. Hanya berarti tinggal soal jangka waktu. Kadang orang nggak memperkirakan kali ya, dipikirnya sanksi apa gitu. Kopi. Halo para maling, berjumpa lagi di podcast yang sangat luar biasa bagusnya karena kita mengikuti amanat Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagus. Dibandingkan si Gondrong itu, Gondrong itu bodoh aja, kerjaannya muntah-muntah. Tiba-tiba neng nong apa? Tiba-tiba. Oke. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat memberatkan untuk pecinta sepak bola tanah air. Karena resmi kemarin Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA. Kita sudah kedatangan Sekjen PSSI, bukan. Sahabat Sekjen PSSI gitu. Itu bukan bercanda, Mat. Itu bukan bercanda, Mat. Emang betulan sahabat kan? Bukan, sekjennya itu loh, Mat. Oh, itu bukan bercanda. Akan jadi ya. Akan jadi. Enggak, bukan bercandaan itu, Mat. Mentang-mentang udah ketemu sama ketua kemarin dikumpulin, wah udah mulai merasa bisa jadi sekjen nih gitu. Kita kedatangan Bung Toel. Luar biasa. Makasih, Mat. Udah diundang kemari, Mat. Iya. Saya sekarang mau tegang dulu. Kenapa harus tegang? Karena kemarin saya membahas Piala Dunia ini sambil ada ketawa, ada senyum, ada orang yang protes. Oh iya. Bisa-bisanya kau membahas hal seperti ini sambil ketawa-ketawa. Wah, masa hak ketawa aku aja dicabut? Gitu. Ya gimana ya? Iya. Aneh-aneh netizen ini ya. Orang mau ketawa soal yang lain, masa nggak boleh harus bersedih tegang seumur 1 kali 24 jam. Tapi Bung Toel, gimana kemarin ketika mendapatkan berita di malam ya, sekitar jam 9, jam 8, jam 9 kita mendapatkan kabar dari situs resmi FIFA mengumumkan bahwa Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kalau kaget sih enggak, Mat. Kaget sih ya. Cuma sebagai insan bola ya sedih. Jadi campur aduk lah. Antara merasa orang bola kehilangan momen berharga, kehilangan Piala Dunia, ya sedih. Marahnya ya karena kurang lebih paham lah situasinya. Ya. Kalau kaget tuh ketika sebetulnya waktu Exco PSSI itu ngumumin, saya sih udah feeling buruk tuh, Mat. Karena waktu ngumumin drawing dicabut katanya gitu kan. Dibatalkan. Habis itu dia bilang kan, kami sedang mengupayakan atau sedang berpikir bagaimana caranya sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Ya. Nah kalau itu Mamat, itu kan soal sanksi itu. Soal suspend FIFA. Suspend FIFA berarti hubungannya dengan penyelenggaraan. Iya. Berarti dari drawing pertama itu. Kan dia bilang drawing batal, tapi kemudian lompat ke situ. Wah ya sudah. Berarti udah ada feeling ya. Udah feeling. Jadi kalau kaget sih enggak. Iya, Cuma kalau sedih iyalah. Iya. Orang bola sedih lah. Mat. Iya, karena tidak mungkin FIFA juga di tengah malam itu tiba-tiba mengetuk palu batal gitu. Pasti udah ada pembahasan sebelumnya gitu dan udah diputuskan jauh sebelum pengumumannya. Iya betul. Pasti sudah seperti itu ya. Ya kalau bacaan akhirnya seperti itu kan. Karena katakanlah yang malam itu diumumkan kan sudah media rilis. Iya. Itu kan pernyataan resmi udah media rilis. Iya. Nah FIFA itu fatsunnya nih SOP-nya nggak mungkin federasi anggotanya yang berkepentingan itu terlambat dikasih tahu tuh nggak mungkin. Pasti udah ada pemberitahuan. Iya. Nggak mungkin saya ngomong media rilis dulu, Mamat nggak dikasih tahu, nggak mungkin. Iya. Jadi pasti Mamat udah dikasih tahu dulu. Oke. Kalau lihat kronologis begitu ya. Ya tapi
kalau kita masuk ke kalau kita masuk ke batal nih, sedih pasti ya. Ya, Kita ya, semua sebagai penikmat sepak bola, Penikmat sepak bola. terutama timnas ya, Ya. apalagi ini timnas gitu, pasti kita kecewa gitu. Kita Betul. kecewa, sedih gitu. Tapi Om, yang yang harus kita apa ya? Yang harus kita persalahkan misalnya. Siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab lah dari semua hal yang terjadi ini? Ya karena saya orang bola, kalau urusan bola kan pasti tidak bisa lepas dari PSSI. Jadi PSSI harus tanggung jawab. Tapi karena ini tuan rumah Piala Dunia, posisinya itu nggak bisa berdiri sendiri PSSI. Betul. Dia bergandengan dengan pemerintah. Ya. Karena FIFA pun kan waktu Indonesia bidding kan nggak cuma PSSI tapi harus ada Kesiapan pemerintah. ada dokumen dari pemerintah. pemerintah yang Jadi ya menyatakan yang setuju. bertanggung jawab buat saya sih simpel aja, Mat. PSSI sama pemerintah. Apakah kita tuh gini loh? Ada banyak hal ya. Ya, ada ya. banyak hal yang harus kita perbincangkan gitu, nggak hanya satu faktor. Ya, Ada berbagai macam faktor lah yang nanti kita akan bahas. Tetapi kalau melihat pemerintah, yes. ya pemerintah salahnya dalam posisi apa, Bung? Mempersiapkan segala kemungkinannya menurut saya salah. Ada hal-hal yang bukan nggak bisa. Tidak cukup cermat mereka prediksi lah. Tidak cukup mereka antisipasi. Pemerintah bikin Atau terlambat Inafok. mengantisipasi? Ya bisa jadi terlambat mengantisipasi. Pemerintah misalnya bikin Inafok lewat Kepres kan, nomor 19 2020. Kementerian tuh yang ketuanya, Menpora waktu itu Jainuddin Amali. Tim pengarahnya Menko PMK nih, Pak Muhadzir kan. Muhadzir Effendi. Anggotanya kan menteri semua. Dengan kejadian kemarin kan menimbulkan pertanyaan, Mat. Di situ ada Mendagri di Inafok. Nyeletuknya kan Gubernur Bali, lalu Gubernur Jawa Tengah. Iya, iya. Jadi seakan-akan ini pemerintah nggak ada koordinasi apa, Mat? Oh, ya. Bentar dulu, mungkin teman-teman nggak tahu. Inavox ini dibentuk untuk apa? Untuk kepanitiaan nasional FIFA Under 20, Piala Dunia 20. Ya. Jadi itu kepanitiaan yang Struktural, dibentuk oleh pemerintah, ya. Jadi mereka harus memfasilitasi, mempersiapkan segala halnya. Karena kalau PSSI-nya kan jatuhnya di LOC-nya, ya kan? Nah, jadi buat saya itu yang, atau bukan buat saya, buat masyarakat awam, di situ ada Mendagri, ada pemerintah, kok gubernurnya berbeda ya gitu loh. Padahal atasan mereka adalah Mendagri, di atas Iya. Mendagri ada presiden. Gitu Iya. loh, Mat. Jadi saling Iya. berbeda pernyataan gitu. Betul. Terus kalau bicara soal Israelnya lolos kan kualifikasinya tahun lalu, Mat. Juli itu udah dipastikan lolos. Israel nggak jatah kualifikasi, Israel jatah Euro. Iya, jatah kualifikasi UEFA U19. Iya. Dia lolos karena dia posisinya runner up. Di final dia kalah Runner-up sama Euro. Inggris. Iya, Ya, iya. Runner up betul. Euro U19. U19. Eropa. Iya, kan Itu juaranya finalnya Inggris. Juni. Ya, kan eventnya Juni ke Juli. Iya. Anggaplah Juli kan udah pasti tuh. Iya. Siapa yang lolos dari UEFA kan udah jelas. Nah, dari Juli ke sini itu loh, Mat, yang menurutku apa yang dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini lewat Inafok gitu loh. Oke. Termasuk soal keikutsertaan Israel gitu ya. Yes, terkait isu itu terutama. Iya. Terkait bahwa timnas Israel ternyata lolos ke Piala Dunia gitu loh. Berarti kan harus diantisipasi segala kemungkinan. Iya. Dalam 1 tahun itu. Tapi Yes. kan nggak bisa segampang itu. Betul. Juli kita tahu bahwa Israel lolos. Ya, Di Juni tahun lalu, Oktobernya ada tragedi. betul. Jadi kalau bicara gangguannya ada Kanjuruhan, Iya. tragedi Kanjuruhan. Selepas itu sibuk KLB. pergantian kekuasaan, perebutan kekuasaan KLB. Jadi ya baru Maret. Enggak, waktu habis KLB pun kan lebih sibuk saresehan dulu kan. Iya. Enggak langsung ke Piala Dunia. Ya. Ya katanya sih fokusnya Piala Dunia prioritasnya, tetapi kan mulai saresehan dulu. Jadi Maret lah. Tapi kan Inavox ini tidak berhubungan dengan Kanjuruhan, dengan Yes. kemudian KLB. Makanya itu pertanyaan saya tadi, Mat. Kalau ada yang salah yang harus bertanggung jawab pemerintah karena ada kepanitiaan itu. Yang harus Karena udah dipersiapkan ini ya panitianya gitu. antisipasi gitu loh. Yang waktu itu kan yang harusnya nge-lead-nya kan Menpora berarti, Iya. Jainuddin Amali Ya. gitu. Tapi tidak kita tidak pernah mendengar itulah istilahnya ya. Yes. Mungkin pemerintah sudah melakukan antisipasi tapi memang tidak tercium aja oleh kita gitu. Ya.
persiapannya dan lain segalanya itu mungkin tidak tercium oleh kita, tapi mereka sudah melakukan mungkin ya. Tapi kalau pertanyaan sebagai orang yang pernah ada dalam PSSI ya, Bung Towel, ya benar kan? Betul. Benar, sebagai sekjen. enggak. Sebagai orang yang Suka pernah, nyerempet. sebagai orang yang ada dalam PSSI, Iya. mungkin orang juga nggak tahu apa fungsi PSSI ketika melakukan sebuah turnamen. Ini sebuah turnamen nih dilakukan. Yes. Fungsi PSSI ini terkait nggak dengan pemerintahan, terkait dengan aturan politik dan lain-lain itu PSSI juga ikut campur atau dia harus tunduk, lurus, tegak lurus, dia nggak peduli dengan isu pemerintahan, dia fokus aja ke apa namanya itu turnamennya. Kalau secara nature-nya PSSI pasti kepada teknikal sepak bolanya. Ya. Tapi aturan sepak bola, apalagi terkait dia jadi tuan rumah Piala Dunia, dia pasti tegak lurus dengan FIFA kan. Oke. Maka ketika ada isu yang mungkin nanti ada bentrok, dispute lah. Contoh ketika Israel lolos nih, menurut saya isu itu harus segera dikomunikasikan. Dan bisa jadi maksudnya komunikasi itu bisa diinisiasi oleh PSSI dulu. Misalnya ke Inafok yang waktu itu adalah Menpora gitu loh. Jadi harus ada juga lah. Jadi penghubung lah ya. Iya, baik. Antara ini yang punya Ya. hajat FIFA, kami anggota FIFA, tapi ini Ya. di Indonesia. Bagaimana caranya? Betul. Karena kan secara garis lurus kan kalaupun nanti isu itu dibahas, kan pasti akan mengajak PSSI untuk berdiskusi dengan FIFA. Oke, Harus gitu loh. Iya. Nah itunya nggak kelihatan kan? Iya, tidak kelihatan. Bahwa tadi Maman bilang dalam periode waktu itu ada apa? Ada Kanjuruhan, lalu ada KLB. Pergantian ya. Oke lah, berarti banyak buang waktu tuh, Mat. Ya. Banyak waktu yang terbuang, banyak energi yang terbuang. Dan setelah FIFA setelah Kanjuruhan FIFA pernah ke sini kan. Transformasi. Infantino dan kawan-kawan juga pernah ke sini kan. Fun Betul. football kan. Iya. Maksudnya apakah di sela-sela itu tidak dibahas tentang Piala Dunia U20 termasuk katanya kan dibahas bahwa FIFA waktu itu menjamin Indonesia tetap menjadi host Piala Dunia. Ya. Sempat itu. Apakah isu kemungkinan Israel bermain ini juga sudah disonding kepada FIFA atau tidak? Sepertinya enggak berarti, Mat. Jadi waktu itu kan kepeduliannya atau concernnya adalah begitu terjadi tragedi Kanjuruhan, pemerintah kan lakukan lobby lah. Ya. Erick Thohir pergi menemui Infantino. Ya. Nah, saya pikir concernnya lebih kepada Indonesia jangan kena sanksi satu, jangan kehilangan Piala Dunia U20. Oke. Potensi sanksi dari Kanjuruhan, biasanya jangka waktunya berapa lama tuh? Kita baru 6 bulan nih ya. FIFA itu mengeluarkan seketika, apakah Enggak. bisa? Dia kan harusnya kalau secara organisasi dia akan berunding dengan kelompok yang namanya Konsel. Oke. Konsel itu semacam exco-nya Ya, lah kalau di exco-nya PSSI. Itu FIFA. 37 Mat anggotanya. Cuman dalam kepengurusan Infantino ini saya lihat Infantino ini one man show ya. Iya, sepertinya. Bahkan sekjennya pun nggak kelihatan. Iya. Fatma Samora ini yang kalau zaman Blatter, Jerome Valcke itu kelihatan ya Betul. perannya. Jadi nggak one man show seorang Sepp Blatter. Ya. Tapi kalau Infantino ini one man show ini. Fatma Samora nggak kelihatan. Nah menurut saya itu juga yang nggak kelihatan waktu kejadian Kanjuruhan. Jadi seolah-olah nggak sampai tuh ke tingkat itu. Jadi seolah-olah selesai di lobby itu sehingga Indonesia aman gitu loh. Oke. Aman ini aman sebagai host Piala Dunia apa aman dari Ya sanksi? dua-duanya kan. Dua-duanya aman tuh. Iya, tapi kalau jangka waktu misalnya kayak di tahun depan baru sanksi Kanjuruhan bisa aja kan? Ya bisa saja, itu kan tergantung Konsel. Oke. Kemarin kan isu itu mungkin juga Infantino melihat bahwa dia juga menghadapi kongres pemilihan lagi. Yang kemarin dia baru terpilih lagi di Rwanda kan. Iya. Jadi ada aspek politisnya juga, politis secara organisasi. Oke, tidak mau kehilangan suara juga dan lain-lain. Iya. Iya. Tapi Jadi Bung apa ya? Adaptif lah. Iya. Tapi Bung Towel, FIFA itu membutuhkan dokumen dari Indonesia, dari pemerintahan. Yes. Ketika seseorang itu atau sebuah negara itu mengajukan diri menjadi penyelenggara turnamen tertentu Yes, yang betul. di bawah hajat FIFA gitu, Yes. di bawah family football ini gitu. Betul. Dia butuh kesiapan dari pemerintahan gitu. Ya. Tapi kita sendiri sering mengatakan bahwa nggak bisa, politik itu terlepas daripada olahraga. Sementara pemerintahan kita tahu ini politis. Yes. Menpora itu jabatan politik. Ya. Mendagri itu jabatan politik. Iya kan? Karena dia ditunjuk oleh Panglima tertinggi Indonesia yaitu presiden gitu kan. Yes. Ini jabatan-jabatan politis.
Nah gimana cara memisahkannya? Kalau dalam PSSI sendiri dulu Bung Towel, bagaimana cara membedah antara bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam politik sementara dokumen butuh dari Indonesia. Ya. PSSI harus jadi jembatan antara pemerintahan Indonesia dan FIFA. Apa mau FIFA, apa mau pemerintah Indonesia? Ya politik juga ini. Betul. Memang sulit sekali kalau sangat murni atau pure ya. Bahwa terpisah gitu loh. Maka istilahnya sebetulnya kalau kita sebagai insan sepak bola atau ada di football family, ketika misalnya berbicara dengan FIFA terkait hal-hal yang seperti tadi Mamat sampaikan, sinergi. Istilahnya sinergi gitu loh. Maksudnya nggak campur politik, misalnya hal-hal yang sifatnya domestik, urusan tenis bola tidak dicampuri oleh kekuasaan, tidak dicampuri oleh teknis. Urusan domestik tidak dicampuri oleh politik, oleh kekuasaan. Contoh misalnya urusan KLB, itu harus pure otonomnya, family football. Di situ harusnya tidak ada campur tangan politik atau pengaruh politik, pengaruh kekuasaan seperti itu. Tapi kalau bukan berarti haram bersentuhan dengan pemerintah, dengan negara, bukan. Makanya seringkali dengan menggunakan istilah sinergi. Karena FIFA pun tahu penyelenggaraan Piala Dunia memang tegak lurusnya dengan federasi. Tetapi dalam pelaksanaannya federasi harus disupport oleh pemerintah dan negara. Iya. Artinya dalam kepentingan hal-hal yang urgen, yang memang hanya sepak bola di situ, politik tidak bisa masuk. Yes. Nah kita tarik misalnya di dalam kasus Piala Dunia 20, Israel. Apakah ini boleh ada kepentingan politik? Kalau saya tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Di Eropa pun ada negara-negara yang tidak bekerja sama. Misalnya yang pecah tuh Albania sama apa? Albania. Mereka dalam kualifikasi tidak FIFA pun UEFA ataupun FIFA tidak akan memberikan mereka satu grup. Ya. Untuk menghindari potensi konflik. Yes. Iya dong. Ya. Berarti artinya ini kan hubungan dua negara, hubungan bilateral dua negara, FIFA bisa tunduk sama itu. Saya pikir atau UEFA. Ya berarti ada kemungkinan itu. Ya berarti termasuk dengan Israel dan Indonesia dong. Iya, tetapi kan agak sulit ya, Mat, ketika ini terjadi sudah di putaran final. Katakanlah Israel jalurnya kan jalur pure sepak bola. Jadi kan salah kalau ada istilah Indonesia mengundang, kan posisinya bukan itu. Iya. Istilahnya bukan itu, nggak tepat. Pemilik event FIFA. Pemilik event FIFA, bukan pemerintah Indonesia ya, ingat dulu. Tuan rumah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Lalu Israel melalui jalur sepak bolanya lolos kualifikasi. Gitu loh kan. Iya. Kan seperti itu. Lalu dalam statuta baik itu FIFA maupun negara federasi anggotanya ada asas netralitas dan non diskriminasi. Nah itu kan pasti berhubungan ya. Iya. Artinya akan sulit gitu, kayak misalnya mau diakalin undiannya nggak bisa, sementara harus fair. Iya, jadi netralitas, jadi nggak boleh ada campur tangan politik, pengaruh politik di situ. Iya. Netralitas dan non diskriminasi. Iya. Walaupun misalnya Israel nggak boleh datang atau kita menolak datang. Nah itu yang secara prinsip kalau diakalin misalnya dari kualifikasi mungkin bisa tidak menjadikan mereka satu grup. Ya. Ya seperti yang terjadi di Indonesia 1958. Ya. Karena itu akhirnya Israel pindah ke zona Eropa. Betul. Karena penolakannya rata-rata dari negara Asia. Mayoritas juga negara Asia. Itu, ya. Sehingga ya sudah Israel pindah di sana biar di kualifikasinya tidak ketemu. Betul. Karena pernah terjadi kan Indonesia menolak bermain tahun 1958 dan akhirnya jadi Ganevo kan? Betul, dan bukan itu Asian Games. Asian Games. Ini kualifikasi Piala Dunia. Iya pernah. Kualifikasi Piala Dunia yang dipilih lolos adalah Israel. Padahal yang menolak untuk bermain karena satu grup sama Israel ada 3 negara, Indonesia, Mesir, Sudan. Iya. Tapi ya gimana? Ini tetap aturannya FIFA gitu loh. Tapi waktu itu kan berbeda konteksnya dengan sekarang ya. Betul. Berbeda konteksnya dengan sekarang. Kalau sekarang itu menurut Bung Towel nih, apakah dengan kedatangan Israel misalnya, dengan kedatangan Israel, konteksnya akan berbahaya buat kita? Secara apapun itu ya, secara PSSI, secara pemerintahan, secara apapun. Kalau saya tidak, menduga sih mungkin meraba-raba secara politik iya. Tapi kalau saya ngomong secara politik pun kan bukan domain saya lah. Orang juga nggak akan percaya karena saya secara sepak bola lah, misalnya ketika Indonesia pada akhirnya satu grup sama Israel,
Atau ketika Israel main, supporter Indonesia datang walaupun bukan lawan Indonesia gitu. Ada kemungkinan ke sana? Saya nggak lihat bahayanya, Mat. Kalau saya ya, secara sepak bola, Iya. saya tidak lihat bahaya itu. Nggak melihat ada potensi bahaya di sana. Ya, sebagai pure orang sepak bola gitu loh. Karena kita melihat kesetaraan bahwa mereka lolos, non diskriminasi. Enggak, karena saya gini, Mat. Saya belajar sepak, bukan belajar. Saya mencintai sepak bola karena saya bisa belajar banyak hal. Arsene Wenger pernah dikritik oleh jurnalis Inggris. Coach, kok nggak ada ini katanya, nggak ada pemain Inggris di starting lineup Arsenal. Dan kebanyakan pemain Prancis. Dan Arsene Wenger menurut saya dengan cerdas jawab, ya saya memasang 11 pemain utama itu nggak lihat pasportnya katanya, juga nggak lihat warna kulitnya. Jadi saya merasa belajar tentang universalitas. Gitu loh, kesetaraan gitu loh. Achievement, kualitas lah yang menentukan seseorang. Menjadi juara atau tidak, bukan lolos paspor, atau tidak. bukan warna kulitnya gitu. Itu waktu skop kecil. Tentu nggak bisa disamakan itu, tetapi maksud saya ada banyak pelajaran sepak bola yang membuat saya merasa bahwa saya merasa lebih terbuka gitu loh pada banyak hal gitu. Karena prinsipnya gini kalau olahraga, Mat, atau kalau sepak bola. Dia berlandaskan pada nilai-nilai sepak bola yang artinya sportsmanship gitu. Tentu kalau dari sudut pandang politis akan berbeda. Karena berbenturan sama aturan-aturan. Tapi saya dengan sangat puris melihat bahwa ya ini football gitu. Iya. Ya saya sebagai pecinta sepak bola pun kalau ada pertandingan di depan ya nonton lah. Apapun yang terjadi. Aku juga pernah nonton misalnya kayak Italia lawan Juventus lawan Maccabi. Yes. Juventus lawan Maccabi di Liga Champions gitu. Yes. Ya walaupun ada kayak ayo kalahin mereka. Tapi ya sebatas itu, sebatas di sportivitas gitu loh. Terus misalnya kayak Ronaldo tidak mau salaman dengan pemain Israel. Itu hak dia. Iya. Tapi kan bukan menjadikan apapun gitu kan. Betul. Lalu Iran, Amerika pernah juga kan, Mas? Kemarin. Iya. 2 kali malah dalam kontestasi Piala Dunia. Lalu 68, Mat. Ada perang yang football war ya. Yang karena disebabkan sepak bola negara kecil. Honduras, El Salvador kalau nggak salah. Dipicu karena seorang gadis muda yang pendukung. Saya kok agak lupa. Saya bacanya dari novel Richard Kapuscinski. Jurnalis Polandia yang bikin buku itu. Football war. Tiba-tiba karena kalah. Ini untuk nyari tiket ke Meksiko 70. Ambil pistol di laci bapaknya, dia tembakan. Nah itu bikin chaos kan. Itu sempat terjadi itu 2 negara tetangga jadi perang gitu loh. Yang memicunya sepak bola. Tetapi akar dari persoalannya banyak sebetulnya. Karena banyak negara El Salvador itu imigran di Honduras. Dia jadi persoalan tanah, persoalan segala macam lah, mati 2 negara kecil. Dan itu terjadi perang selama 100 jam. Nah, perang itu memang sempat menyita perhatian dunia. Tetapi kemudian juga perang itu hilang ketika Apollo 11 naik. Misi apa ya? Misi yang begitu waktu tahun segitu kan menjadi sangat menyita perhatian dunia. Jadi hilang itu perang itu. Darah yang tertumpah segala macam negara kecil itu nggak kelihatan lagi, tidak terdengar lagi. Ketutup sama berita misi Apollo 11 ke bulan itu. Tapi setelah itu kan sepak bola tetap jalan dan mereka pun tetap jalan. Bahkan dua-duanya kan sudah pernah ke Piala Dunia. Tahun 70 El Salvador, Honduras itu 82 kalau nggak salah. Gitu loh. Kalau kita bicara tentang sepak bolanya gitu. Ya memang ya kalau kita bicara secara sepak bola doang, tinggalkan politik ya semua ya junjung tinggi yang pertama sportivitas. Semua sportivitas gitu. Tapi ketika berhubungan dengan satu aturan tertentu misalnya. Nah ini yang jadi pelik kan. Ini yang jadi masalah gitu. Betul. Dan masalah ini tidak disiapkan dari jauh-jauh hari. Betul. Maka saya bilang siapa yang bertanggung jawab. Ya selama masih ngomong bola pasti PSSI. Tetapi karena ini eventnya di Indonesia, hajatnya sebesar Piala Dunia, maka nggak bisa meniadakan pemerintah. Betul. Karena pemerintah terlibat di sana sebagai tuan rumah. Iya. Makanya ada panitia yang besar yang namanya INAFO. Lalu kita bertanya, kepekaan
terhadap isu timnas Israel ini apa yang dikerjakan kan begitu. Iya. Mungkin ada yang dikerjakan seperti Muhammad bilang tapi kita nggak tahu. Iya. Karena yang kita tahu adalah justru meledak di ujung kan di Maret. Iya. Dan semuanya seolah-olah terjadi cepat, di Maret, iya. iya kan? Semuanya cepat, isu Israel, ini Iya. Israel, semuanya terjadi di satu waktu bersama. Yes. Makanya publik bola bertanya-tanya kenapa baru sekarang. Lah PSSI juga tanya kenapa baru sekarang. Lah gimana? Koordinasi kalian gimana? Ini yang berkelahi ini pecinta sepak bola. Iya, Jadinya yang ini sama sini kita nggak Iya. tahu isinya apa. Dan gitu loh. kemana-mana kan berkelahinya Mas. Iya, bahkan ada salah satu partai bahkan berkatakan, loh kita bukan baru sekarang, kita tuh udah ajukan dari pemerintah sejak Agustus. Katanya begitu. Iya, udah betul. suruh melobi FIFA dari Agustus. Ini Iya, nggak iya. bisa, ini aturan ini gitu. Tapi baru meledak semuanya di sekarang kan. Katakanlah kita orang yang bola. ribut kita, yang pecinta bolanya. Iya. Kok pecinta bola tapi pro Israel enggak? Kok pecinta bola tapi anti Israel? Lagi mana gitu ya? Nah kalau Mat begini pertanyaannya, kita pecinta bola, penikmat bola, sama seperti kebanyakan teman-teman kita di luar lah. Iya. Kalau pertanyaannya, masa kan pemerintah, maksudnya kan negara itu, pemerintah itu harus mencari jalan keluar dari situasi itu. Iya. Ini nggak bisa jalan buntu Iya. atau terlalu banyak resikonya atau apa Mat? Itu dia. Itu dia bingung. Tapi kalau saya sih fair-fair aja. Memang Indonesia punya aturannya. Saya nggak bilang saya setuju atau tidak dengan aturan itu ya. Iya. Saya nggak bilang begitu ya. Ya, Cuma saya bilang, apakah ini sudah dipikirkan antisipasinya? Saya cuma membacakan aturannya. Ada di beberapa potongan video. Buzzer stop pakai potongan video itu. Kalian juga biadab. Ini saya tidak masuk ke ranah, tapi saya bilang ini ada nggak misalnya? ya, Misalnya kayak dipikirkan, ini direvisi. Dari tahun lalu misalnya, dari kemungkinan Israel lolos, ada nggak direvisi? ya kan Ada. kalau mengacu Israel katanya kan aturannya Permenlu. Iya, Permen Itu dulu. guru besar lah. Ada juga pakar UUD hubungan gitu internasional kan. kan. Iya. Dalam sebuah talk Penjabaran show juga UUD juga menceritakan itu. mengatakan begitu. Betul. Penjajahan, Iya. karena Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, artinya dia menjajah dan lain sebagainya. Itu Tapi yang melanggar. pro timnas Israel datang juga jangan dianggap apa namanya melawan konstitusi. dong, ya? Konstitusi, Iya. iya. Saya nggak- Bukan saya itu cuma bilang maksudnya bahwa ya. ini ada aturan A, Iya. aturan B. Ini pemerintah PSSI kalian udah pikirin ini jauh-jauh hari belum? Kita ini kan cuma membaca aturan. Iya. Kita nggak mengatakan pro sama Israel atau tidak. Sebagai pecinta sepak bola, ya tentunya kita pengen nonton bola dong. Nah, makanya kan tanggung jawab itu ada di elit-elit negara ini kan. Betul. Petinggi-petinggi kan. Yang berkelahi kita. Berarti, nah itu. Berkelahi Solusi kan kita. harusnya mereka, Mat. Iya, dan Dengan dari tahun segala lalu. instrumen yang mereka miliki kan, Misalnya, yang solusinya harus dari mereka. betul. Misalnya begini nih, pisahkan olahraga dari politik. Itu statement Oke. beberapa pejabat lah. Betul. Tapi jangan jadi apa itu namanya? Jangan Jangan jadi jadi abu-abu. slogan kosong Jangan gitu. jadi abu-abu. Iya. Kalau pisahkan di aturan pun dipisahkan. Permenlu itu tinggal gampang nih solusinya nih ya. Iya, iya, iya. Tinggal koma dalam semua aspek. Betul. Koma kecuali olahraga. Udah. Itu kan Sekarang pelanggaran pertanyaannya, Permenlu. Mat, Atau dicabut. kalau segampang itu kenapa nggak dilakukan, Mat? Ya nggak tahu, itu yang saya pertanyakan. Saya cuma baca doang ini. Kan semuanya tentang Israel karena kita tidak mengakui gitu kan. Iya. Lalu konstitusi lah alasannya argumennya. Iya. Di Permenlu itu kan ada cerita. Kalau cuma Permenlu ya, Iya, kalau iya, iya. penjabaran undang-undang dasar, wah harus amandemen, nggak bisa. Yes. Nggak bisa, Betul. itu waktu yang panjang, itu nggak bakal kelewat itu kita. Iya, iya. Kalau penjabaran dari amanat UUD Iya. atau amanat daripada Founding Fathers. Yes. Ya kita berdiri ini karena Founding Fathers, karena kita punya landasan negara dan macam-macam itu karena mereka yang merumuskan. Gitu. Yes. Apakah ini amanat dan lain sebagainya itu bisa panjang. Ya. Tapi kalau aturan ditolaknya hanya Permenlu, Betul. Kasih koma. kasih koma bisa revisi. Yes. Yang bisa kedua adalah Presiden terbitkan PP, peraturan pemerintah, otomatis Permenlu gugur yang Yes. tidak bersinggungan. Ya. Apa maksudnya yang bertentangan gugur, pakai yang tingkatan tertinggi atau Kepres. Maka pertanyaan berikutnya kan nggak mungkin nggak kepikir, Mat. Ya itu yang saya makanya pertanyakan, justru yang ribut kita, orang saling serang kita Iya. ini di atas ini udah pikirkan ini belum atau resikonya terlalu, ya kalau ibarat inilah manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan mudaratnya gitu. Iya, iya, iya. Ini manfaat kita cuma menyelenggarakan tapi mudaratnya itu besar banget gitu. Jadi kita nggak usah masuk ke sana gitu ya kita nggak tahu, tapi jangan membuat sesama kita itu saling ribut, saling nunjuk hidung, kok pro Israel, kok anti Israel. Nah, setuju itu, Mat. Itu jangan. Iya. Iya. Benci nggak sama penjajahan Israel?
Ya tentulah. Sama. Kita semua secara prinsip tidak ingin atau tidak sependapat. Tidak sependapat. Tidak setuju dengan agresi seperti itu. Betul. Tapi kan Bukan untuk dipertentangkan itu. untuk kita apa kita yang di atas cuma kasih pernyataan. Iya. Itu kan kesel banget takut abu-abu ya. Tapi Kan, makanya nggak mungkin nggak terpikirkan, Mat. Termasuk yang koma itu kecuali olahraga dan tidak dilakukan. Berarti kan ada pertimbangan lain. Sekarang begini misalnya. Kita ambil yang terakhir aja, fenomena terakhir. Gubernur dari partai pendukung pemerintah dong. Padahal event ini juga menjadi sebuah mercusuarnya pemerintah dong. Di era inilah Betul. Piala Dunia hadir Iya. kan di bumi Iya. Indonesia ini. Dan ini satu partai loh, Iya. sama pemerintah loh. Iya. Makanya publik menjadi sangat bingung, Mat. Sangat bingung. Kok bisa tiba-tiba yang dan kalau saya bilang ya cuma 2 gubernur di antara Ya. Kebetulan dari satu partai. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sumsel. Sumsel, Bali sama Jawa Tengah yang menolak. Yes. Ada 4 menolak. Nah sementara statement yang lain mengatakan bahwa bisa nggak? Nah Ada ini saya 2 mau tanya. menolak kali tadi, Iya, sorry. iya. Ada 2 menolak kan? Iya. 4 tidak mengeluarkan Yes, statement tidak apa-apa. mengeluarkan statement apa-apa. Iya. Saya mau tanya ke Bung Towel nih. FIFA itu bisa nggak mencoret 2 venue? Bisa dong. Artinya bahwa menyuruh Indonesia, oke, ini masuk verifikasi semua lolos. Cuma mungkin soal waktu, Mat. Waktunya nggak ideal. Jadi mungkin FIFA merasa bahwa komitmen Indonesia juga nggak bisa pegang komitmen. Oke. Ketika persiapan katakanlah banyak tersita karena ada kanjuruhan, ada pergantian kekuasaan, Anda nggak cukup cermat ngurusi hal-hal teknis misalnya. Masih banyak yang belum diberesi teknis, infrastruktur bla 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 yang lain. Termasuk safety and security ya? Ya termasuk itu di situ. Iya. Tentang cek stadion kan termasuk itu juga safety and security. Nah mungkin ketika isunya muncul sekarang menjadi sesuatu yang sangat nggak pas, nggak relevan secara Karena timing. udah sering nih. Itu kan yang akumulatif. Iya, iya, Jadi iya. akumulasi ada A, B, kok gini, kok gitu, kok gini. 6 itu Sekarang kan kok sudah masuk dengan ditetapkan. pengajuan lain lagi. Anjir Iya. udah capek aku gitu kata Betul. FIFA lah gitu ya. 6 itu kan sudah diajukan sejak awal, sudah di-approve sama FIFA juga. Dan udah kan? ditandatangani oleh semua gubernur. Yes. Lalu di ujung yang kurang dari 2 bulan, Mat. Dan di ujung yang tolak adalah 2 partai, Iya. dua gubernur yang dari partai Iya. berkuasa gitu kan. Apa nggak bingung, Mat? Ya bingung masyarakat. Iya. Kalau kalian kubu-kubuan jangan mengorbankan pecinta bola. Iya. Terus kita di satu frame di TV, saya pengamat bola sama pengamat politik. Ya pasti beda, Mat. Iya, satu Yang concernnya satu olahraga. politik, ya saya concernnya olahraga. Mungkin ketika Siapa yang mau kehilangan Piala Dunia? ya mungkin ketika disuruh Bung Towel juga untuk mengomentari politik mungkin bisa satu suara. Kan agresi tadi semua Ya. semua nggak terima. Yang sifatnya common lah ya. Sifatnya adalah ini keindonesiaan Ya. gitu. Ini konstitusi pasti dalam sisi politik. Betul. Tapi kalau bicara sisi olahraga ya belum tentu kita sependapat Iya, gitu kan. Betul. Jadi nggak bisa dibenturkan dua Aduh, itu pusing, sumpah pusing. Iya. Pusing. Tapi kalau kayak begini, bisa nggak publik merasa bahwa politik di atas segalanya, Mat, di negeri ini? Bisa aja. Iya dong. Ya bisa aja dong. Selevel Piala Dunia aja bisa hilang, Mat. Iya. Apalagi politik tingkat tinggi. Ada 2 gubernur yang satu partai sama presiden statementnya beda, 2 gubernur beda. Lah 2 gubernur ini bawahan presiden. Iya. Walaupun mereka satu partai. Cuma bayangin ya, yang saya bingung juga setelah hilang, pernyataan-pernyataannya pejabat publik pemerintah lah gitu ya. Yang saya baca di media, Piala Dunia bukan skala prioritas. Kok ngomongnya begitu ya? Oh, ada ya? Ada. Ya ada juga. Lalu misalnya DPR bilang, Piala Dunia itu, ya ada salah satu anggota DPR bilang, Piala Dunia itu nggak seseksi lah. U20 itu tidak seksi lah. Lalu misalnya, ini bukan kiamat. Menurut saya sih apa ya, Mat? Contoh soal kiamat, mungkin ceritanya mau membesarkan hati anak-anak timnas gitu. Mau apa ya, menyemangati. Tapi menurut saya itu seolah-olah menyederhanakan, Mat. Kalau itu ditujukan kepada pelaku-pelaku sepak bola. Karena kalau buat pelaku sepak bola, buat pemain, pelatih, Piala Dunia itu yang paling ultimate, Mat. Nggak bisa. Apalagi untuk pemain ya. Iya. Kan mimpi paling puncaknya, paling orgasmenya kan tim nasional main di Piala Dunia. Kesampaian mereka, Mat. Dan kelompok umur kan. Iya, nggak apa-apa 20 Iya. kan levelnya. Dan itu hanya berjarak 50 hari loh, Mat. Dari penyelenggaraannya. Dari drawing ke ini. Drawing dan mereka kick off-nya. Kick off 20 Mei, kebangkitan nasional ceritanya, Mat.
Indonesia main di partai pembukaan pasti. Iya. Kan Tuan rumah. prosedur drawing kayak begitu Iya. kan. Kebangkitan nasional. Tapi kok di hari kebangkitan nasional batal Dan 1 semua. Juni hari lahir Ambiar. Pancasila. Apa maksudnya Mat situ Mat? Enggak sampai tahu GBK mau dipakai. Itu masih kalau normal nih Mat, Iya. 1 Juni masih dalam rangkaian Piala Dunia. Iya, makanya kalau apalagi Kan Indonesia. nggak boleh GBK nggak boleh dipakai selama bahkan sejak kemarin terakhir itu kan Blackpink Oh gitu. iya, iya. Nah, Habis itu kan nggak boleh pakai lagi dong. Wah, sebelum itu FIFA udah mengeluarkan surat nggak boleh dipakai. Iya, artinya Nah sampai itu bisa ada potensi sanksi apa sih ketika pemerintah atau bukan pemerintah lah PSSI tidak menuruti kemauan FIFA. Ya itu komitmen tuh. Nah itu Cedera tuh. Catatan-catatan berarti kan catatan merah kan. berarti salah satu juga akumulasi dong. Pasti. Akumulasi daripada pada akhirnya Tapi dibatalin. tinggal mana yang kemudian menjadi sangat prinsip, sangat menentukan atau tidak kan begitu. Oke, iya. Dan ini ya teman-teman ya. Kalau kalian baca beberapa media juga PLT daripada Kemenpora bilang 1 Juni apa sih? hari lahir Pancasila. Kaitan sama Piala Dunia apa, Mat? Enggak ada. Tadi bilang kan lahir ini apa 20 Mei kebangkitan nasional. Kan Piala Pas Dunia mereka- U20, Iya, jadwalnya kan 20 Mei, 20 Mei. kick off, Iya. opening, Iya. pasti tuan rumah main. Iya, kalau Indonesia Berarti lolos merah kan putih kemungkinan Indonesia. ada pertandingan di tanggal 1 Juni. Yes. Oh gitu. Iya kan kalau lolos. Kalau lolos. Lolos di babak grup Ya, bisa ada kemungkinan main di 1 Juni di GBK juga. itu ada perhelatan besar. Iya, timnas kan main di hari kebangkitan nasional nih 20 Mei. Ya, Pasti, opening. pasti. Ya. Opening kan Kan timnas. ambiar lah sekarang. tuan rumah main Boro-boro kan? kebangkitan tuh. Iya, maksudnya ini kalau jadi waktu Ya, itu kan. ya, ya. Terus main lagi di momen bersejarah 1 Juni lahirnya Pancasila. Pancasila. Bisa aja kan diatur schedule-nya kalau lolos. Oh iya ya. Iya. Momentum itu. Kan bagus berarti, Mat. Heroiknya itu Buat dapat. kebangsaan, Mat. Iya, makanya aku bilang sayang sekali gitu loh. Oh, Ada iya, iya. di antara 20 Mei, ada bisa 1 Juni kemungkinan kita bisa main juga. Setuju. Itu kan semangat membara anak-anak ini juga bisa dituangkan Iya. di situ bahwa Di hari lahir fight Pancasila. nih, iya, kita menang lawan Inggris misalnya. Iya. Gitu, atau kita mengalahkan Israel. Tapi kok bisa Banget hilang? itu. Kita mengalahkan Israel di 1 Juni. Gokil kan? Kalau lolos lawan. Iya, iya. Kalau kita lawan gitu, bagus banget itu. Atau satu grup sama Israel pertandingan pertama hari kebangkitan nasional. Itu tekel ambil teriak, penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Iya. Robby Darwis di belakang jaga gitu kan? Iya, Intercept segala macam. intercept segala macam gitu. Aduh. Dan kita supporter boleh-boleh aja bawa bendera Palestina. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja itu. Yang kemarin di Swiss kan begitu ya? Di Celtics, Glasgow juga Glasgow sering juga. kali. Sering kali tuh Glasgow Iya, ketika mereka lawan tim Israel, Celticnya satu stadion. Dan itu tidak dilarang pemerintah, tidak Enggak. dilarang apa-apa, malah pemerintah mempersilahkan. Iya, iya. PSSI federasi mereka juga Dan mempersilahkan. tugas pemerintah jaga itu tetap kondusif Tetap kan? kondusif. Kan tugasnya memang. Tugasnya itu. Iya. Tapi boleh dengan anjuran silakan datang, kita tidak setuju dengan agresi Israel. Oh itu. Iya, iya. Itu malah bersatu antara masyarakat dan pemerintah. Berarti ada pertimbangan yang lebih besar dari itu dong, Mat. Ya, nggak Kalau tahu. sampai event sebesar itu Jangan hilang. tanya balik. Jangan tanya balik. Tolong ya, Bu. Loh, Udah. saya Jangan tanya bukan balik. begitu. Bu. Saya merasa Mamat ini lebih punya wawasan sama itu dibanding gitu, saya. Enggak gitu. Udah nanti di belakang aja. Iya, Saya iya. sih lurus aja sepak bola, Mat. Iya, saya juga lurus sepak bola, sebagai pecinta sepak bola, saya mau nonton bola. Iya. Jangan dikasak-kusuk dengan ini. Kalau ini ya kalian urus. Oke, itu aturan kalian. Ya udah Iya, urus. iya. Gimana? Kami taunya mau nonton bola gitu kan. Iya. Ya gitu aja. Nah, tapi gini, sekarang tidak jadi nih. Kita pernah punya contoh Peru pernah mengundurkan diri juga. Peru. Iya. Kapan? Sebentar. Peru pernah mengundurkan diri kan? U17 ya? U17. Mengundurkan diri kan? Iya, Sebagai iya. tuan rumah Piala Karena Dunia, ada kan? bencana kan. Iya. Oh, ada alasan yang force major ya. Itu pun mungkin dengan kondisi yang agak sulit mengejar November. Iya. Karena sebetulnya kalau sejarah Piala Dunia 62 kan ada gempa lebih besar itu Chile itu. Gempa yang lebih dahsyat. Tapi waktu itu Football Family termasuk FIFA pertahankan Chile nggak kehilangan loh haknya. Tetap menjadikan Piala Dunia di situ. Bahkan sebagai momen kebangkitan Chile dari efek dampak dari gempa, Iya, iya. gempa bumi. Iya, Boleh iya. dicari lagi nih. Tapi dua ada, seingat saya. iya, tuh. ada data beberapa kali juga Piala U20 itu gagal di tuan rumah gitu loh. Artinya udah ditentuin tuan rumah tiba-tiba bermasalah mundur. Ada beberapa kali, ada 4 apa 5 kali. Tapi yang Pergantian tinggal 2 bulan tinggal nggak ada. yang mendadak kayaknya cuma Indonesia. Cuma Indonesia, Mat. Iya. Tapi berarti ada potensi sanksi.
Ada dong. Kalau saya melihat seperti itu ada. Ini anak Katakanlah begini, prinsipnya normanya. Komitmen tidak komit lah ya. Ya. Cedera tidak komitmen awal. Lalu yang kedua adalah soal netralitas dan non-diskriminasi itu, Mas. Artinya kan tadi secara prinsip yang punya event FIFA, Anda tuan rumah. Tapi kalau tuan rumahnya katakanlah mendorong sesuatu yang bertentangan dengan prinsip itu, ya, lobbynya ya. ya apapun. Tawar-menawarnya. Dan FIFA tidak mau diskriminasi. Ya, Tapi karena gini, kita baca ini baca ya, kalian bisa cek aja ya di banyak media, PLT bahkan mengatakan bahwa udah mereka tawar-tawaran soal Israel Oh, dan iya, FIFA menolak. Artinya tawar-tawaran pemerintah maupun PSSI ke FIFA juga persoalkan Israel. betul. Bahkan daripada gubernur, salah satu gubernur yang menolak, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ya kita suruh untuk mengajukan kohos. Artinya dua negara. Nggak logis juga itu, Mat. Nah itu dia, artinya dari sisi pemerintah PSSI bukan datang ke FIFA, ya ini PLT ya. PLT yang ngomong bahwa mereka udah negosiasi kan soal ikut sertaan Israel dan ditolak oleh FIFA, ya sudah gitu. Mereka Jadi bilang cara gitu. berpikirnya kadang berbeda dengan cara berpikir secara internasional FIFA, Mat. Begitu ada sulit lalu kenapa nggak ajak host aja itu kan? Iya. Atau ketika Bali nolak pindahin aja Papua atau Sulut ketika Iya. begitu. Nggak bisa begitu dengan FIFA, komitmennya harus dari awal. Iya. 6 yang kamu mau jadikan venue apa kan begitu. Hmm. Lalu ada agreementnya, ada garansinya, tanda tangannya lah, dokumennya begitu. Dan ketika terjadi ini tiba-tiba seolah-olah kayak begitu pasti nggak akan diterima gitu, Mas. Iya. Iya, dan kita juga Ini kan bukan pada turnamen akhirnya kita kaleng-kaleng. tahu nih, kita ribut di bawah nih, menyalahkan orang-orang yang menolak Israel. Dari sana juga menyalahkan yang pro Piala Dunia U20 ini katanya melanggar konstitusi dan lain-lainnya. Kita ini diributkan sementara yang FIFA dapat atau PSSI dan pemerintah tuh tawarkan ke sana adalah ya berhubungan juga dengan politik. Yes. Ya pelarangan bendera, Kan nggak lagu mungkin itu. dan lain-lain atau menjadikan co-host Iya. atau pemindahan venue. Iya. Ya dan sesuatu yang pasti ditolak sama Iya. FIFA. Ya kita yang ribut, bukan mereka datang ke sana. Pada akhirnya kita tahu gitu loh dari komentar-komentar PLT Menpora dan lain sebagainya. Bukan datang ke sana untuk menegosiasikan, kita jamin Ya. Israel main tidak ada masalah apa-apa. Di dua daerah ini pun aman. Kita komit dengan komitmen awal kita. Bukan begitu pada akhirnya yang kita tahu jadinya. Kan gini kalau kita lihat struktur negara lah ya, saya nggak mau ngomong secara politis. Gubernur nolak, lalu presiden memberikan pidato khusus pernyataan. Berarti kan pemimpin tertinggi ini. Iya. Tetap aja. Pernyataannya apa? Itu kan memisahkan politik dan olahraga. Iya. Tapi FIFA juga harus mengerti tentang situasi diplomatik Indonesia dan Israel. Iya, betul. Makanya nggak mempan kan, Mat. Jadi, FIFA itu tidak bisa ditawar-menawar gitu loh. Itu kan tidak. waktu Erick Thohir pergi ke sana. saya udah berpikir bahwa Erick Thohir hanya melobi soal sanksi aja, Mat. Saya juga berpikir Karena begitu. opsi Israel atau tidak main kan pilihan satu. Kan kalau saya FIFA dalam konteks logikanya, kalau Anda mau Piala Dunia tetap di negerimu, Iya. Israel nggak boleh kau tolak. Israel kok nggak boleh tolak. Dan tidak ada syarat apa-apa. Tidak ada syarat apa-apa. Nah, Entem. yang dibawa ke sana itu bukan jaminan itu. Anda tahu rupanya. Bukan aku tahu Itu bocoran, Mat. Bukan, itu komentar-komentar daripada politisi-politisi ini. Oh iya yang PLT Dari ya. PLT mengatakan Iya, begitu, iya, Bang. PLT mengatakan bahwa sudah negosiasi, sudah tawar-menawar. Yes. Apa yang mau ditawar-menawar? FIFA nggak bisa ditawar-menawar. Iya. Jadi berarti di injury time ada tawar-menawar. Yes. Bukan datang dengan jaminan. Saya komit. Yes. Silakan tanpa syarat apapun. Bukan Iya, begitu, berarti iya. ada tawar-menawar. Betul. FIFA tidak bisa terima tawar-menawar. Semua ikut aturan dia. Setuju. Dan sampai di ujung diumumkan pun Parmenlu-nya nggak dicabut. Berarti kan tetap tawar-menawar dengan aturan yang berlaku di Indonesia kan. Tapi ditolak FIFA Tapi kan? Permenlu menjadi bukan faktor paling dikhawatirkan berarti, Mat. Apa? Kalau buat posisi negara atau pemerintah ya. Iya. Konstitusi lah. Iya. Itu kan penjabarannya banyak sekali kan. Tapi maksudku, kenapa harganya terlalu mahal, Mat? Sebagai orang sepak bola. Terlalu mahal menurut saya sih. Dan ada imbas yang lebih besar bahwa, oke, kita kehilangan Piala Dunia 20, tapi kita nggak punya jaminan lagi loh. Kita punya kepercayaan dapat event internasional. Olimpiade mengajukan tuan rumah. Ya kalau Israel
lolos di salah satu cabang dan dia juara, gimana? Emang Komite Olimpiade Dunia mau terima? Artinya begini, dari awal kalau memang kita punya aturan seperti itu, oke. Bukan oke apa? Oke, kita tidak boleh melanggar konstitusi. Ya gimana? Siapa juga yang mau melanggar konstitusi? Tetapi jangan ajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan segala kemungkinannya. Berarti selamanya kita nggak mungkin dong, Mat. Ya makanya itu, kalau siap ya siap dengan segala resikonya. Iya. Termasuk ada pelanggaran permen atau Konstitusi. Iya. Dan kan nggak elok kalau kemudian dalam perdebatan itu kita memperdebatkan konstitusi atau bahkan kemana-mana FIFA soal nggak mau tahu. soal sentimen agama. FIFA nggak mau tahu. Iya, FIFA nggak akan mau tahu. Iya. Dia akan pada prinsip itu aja, prinsip sepak bola dan prinsip tuan rumah. Masalahnya adalah kita tidak mengakui Israel, FIFA mengakui. Gimana? Makanya dari awal ada kemungkinan Israel ikut di kualifikasi itu, jangan ajukan diri jadi tuan rumah. Lah untuk semua cabang berarti, Iya, Mat. makanya. Semua event olahraga. Iya. IOC Olimpiade. Nah, padahal dari awal ketika Indonesia mengajukan diri, ada beberapa pengamat-pengamat olahraga udah mengajukan bahwa tidak bisa Indonesia berdiri sendiri, ada kemungkinan A, B, C, D. Ajaklah Singapura. Nah, kalau waktu itu udah Indonesia sama Singapura yang mengajukan, artinya boleh Israel main di sana. Artinya juga perubahannya akan teknis karena hanya soal tim finalis yang lolos kalau dua tuan rumah kan. Iya. Kan pasti Singapura juga pengen lolos timnasnya. Iya. Gitu. Iya. Kalau sekarang kan 24, yang lolos 23, Indonesia lolos otomatis 24. Hmm. Jadi jangan kayak sekarang, oh Singapura aja pindahin. Jadi buat saya itu pikiran-pikiran Pikiran-pikiran yang udah pasti ditolak. Iya. Jangan seolah-olah itu solusi. Iya. Itu bukan solusi, itu ditolak. Tawar-menawar ke FIFA ini yang buat FIFA batalin. Karena kok ada syarat. Kok dari tadi? Bentar, maaf. Bung, ini ada kereta lewat, Bung. Soalnya ini kita dekat stasiun Jatinegara. Negara apa? Negara yang pura-pura siap. Negara di luar ada. Oh gitu ya? Ada negara, dia pura-pura siap untuk jadi negara, ternyata pas Di ujung, nggak jadi. Oh, bingung ketika gitu, negara yang pura-pura. aduh. Oke. Iya. Aduh. Iya. Sekarang kita bicara pemain timnas. Ya, Mereka, aku itu, Bung, kemarin ketika pengumuman itu, saya lagi wawancara dengan salah satu pemain yang akan bermain di luar negeri. Yang bermain di liga teratas Lithuania. Di Eropa. Sudah visanya sudah jadi, dia siap berangkat, kontrak sudah, soal gaji udah aman, tinggal berangkat saja. Lalu kemudian ketika kita duduk, ada pengumuman Piala Dunia dibatalkan Batal, dan dicabut. kemungkinan ada sanksi. Terus saya secara tidak langsung, secara tidak sadar lah, bukan tidak sadarnya bukan mabuk ya, bukan, maksudnya tidak sadar ini secara refleks. ya. Saya bilang, ini berpengaruh ke kau loh. Kalau sanksinya kayak dualisme, abroad juga nggak bisa. Apaan sanksi dualisme? Yang waktu dualisme. 2015. Iya. Intervensi pemerintah, Intervensi Bos. pemerintah. Iya. Sanksinya berat kan? Pembekuan, iya Pembekuan, abroad, Ya. dan lain-lain. Ini kalau sanksinya seberat itu, Yes. kau pun nggak bisa berangkat. Betul. Terus muka dia itu kayak mau nangis. Dan di situ aku ya, Baru sadar ya. anjir kenapa aku. Lupa, oli remnya lupa dipasang. Iya gitu. Maksudnya ada kemungkinan ke sana. Menurut Ya. Bung Towel, ada kemungkinan seperti dulu sanksi kita. Iya, kalau sanksi sih memang kurang lebih seperti itu. Hanya berarti tinggal soal jangka waktu. Kadang orang nggak memperkirakan kali ya, dipikirnya sanksi apa gitu. Kan timnas semua level ya, nggak bisa main apapun. Bahkan kita juga nggak terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun. Bahkan Piala Asia yang kita berjuang untuk lolos dan lolos. SEA Games aja yang main nanti. Nggak bisa. Walaupun itu bukan agenda FIFA. Iya, tetap nggak bisa main. SEA Games Mei ya di Kamboja. Jadi AFF banyak Desember. dampaknya, iya. Banyak. Abroad juga ya? Pelatih-pelatih kita juga nggak bisa keluar untuk belajar untuk apapun, nggak bisa. Iya. Jadi sebegitu berat sanksinya. Sebegitu berat. Jadi mimpi buruk lah kalau ini. Makanya saya bilang terlalu beresiko. Resiko yang diambilnya terlalu mahal, Pak. Gitu loh. Dan ini memang kunciannya ada di atas gitu loh. Iya, bukan kita yang berdebat di bawah. Teman-teman stop berdebat lah, stop teriak-teriak. Ini gara-gara kadrun apa enggak? Ini kelompok yang dari bukan yang agamis juga Iya. menolak ini gitu loh, membuat statement gitu loh. Kalau bilang kadrun, Iwayan Koster emang kadrun. Ya gimana? Ya, bukan, ini Iya. bukan, jangan lagi kita berhentilah ini saling menyerang bahwa
Ini di atas yang menentukan. Kita itu pion yang saling ribut aja. Kita tuh gak tahu apa-apa gitu loh. Kita nggak diperhitungkan gitu. Tapi masalah ini membuat kita saling tuding bahwa oh kau ya gitu kayak iya kan? Bung apa tuh? Ini negara juga, Mat? Bukan? Silakan. Ini ada Sepertinya apa? ini negara yang ngaku gila bola. Saya ngaku gila bola. Saking gilanya, Iya. Piala Dunia itu dilepas. Iya. Itu Peru, negara Peru kan? Iya, U17 kan? Aku nggak ngomong negaranya. Aku Iya, hanya mau bilang U17. negara yang katanya ngaku gila bola. Saking gilanya. Udah susah-susah. Iya. Piala Dunia. Tapi Bung, Tapi ini bukan nggak sedih ya, ketawa bukan. Jadi Bukan, kita iya, nanti mentertawakan masalah diri lagi. sendiri gitu loh. iya nanti salah lagi kita. Ada yang bilang namanya nggak sarkas kan, Iya, satir betul, gitu. Betul. Jangan disebut juga orang jadi tahu tadi sarkas ya. Orang jadi tahu dong. Oh itu tadi sarkas ya. Berarti kayak dengar. Bung, tapi untuk teman-teman tim U20 nih, adik-adik timnas U20 mereka ngamuk-ngamuk juga. Apa yang Bung Towel mau bilang ke mereka? Ya nggak perlu gombal lah, Mat. Nggak perlu apa ya, seolah-olah membesarkan hati padahal sih omong kosong. Contoh yang bahwa batalnya Piala Dunia bukan kiamat. Enggak, Mat. Apa yang dirasakan mereka beda, Mat. Sintayong aja mengurung diri di kamar. Ya, bahwa mereka patah hati, mereka sakit hati. Karena mereka nggak ngerti. Anda mau jelasin apapun, Mat. Bogana begini. Mereka kan cuma anak-anak muda yang dari kecil karena diberikan kemampuan lebih dibanding anak-anak muda lainnya, ya mereka maunya main di situ. Buat saya sih mereka patriotis lah, Mat. Iya. Mereka kan lihatnya ini hanya politisi-politisi yang sedang bicara dan mereka nggak ngerti motivasinya. Iya. Gitu. Dan mereka juga nggak ngerti mau kalian teriak permen lu apa, mereka cuma mau main bola. Makanya biarkanlah mereka bisa memulihkan rasa sakitnya itu. Saya nggak mau gombal-gombal gitu loh, Mat. Kemarin pun sempat bertemu lah semalam gitu dengan beberapa yang ini. Ya saya cuma bilang, saya nggak respect sama pejabat-pejabat publik yang kemarin menolak timnas Israel. Lalu kemudian mengatakan seolah-olah membesarkan hati, menyemangati. Atau ada yang komen tuh, menyayangkan Piala Dunia batal. Dia menolak. Anda pikirin di FIFA ini kayak kalian lobby. Kebiasaan lobby sih, sulit. Iya. Kebiasaan lobby di Indonesia jangan bawa di level dunia, beda. Lupa FIFA itu 211 negara, Mat. Menurut saya sih absolut. Dia punya power yang sangat kuat. Kalian nggak Lebih bisa. besar dari PBB negara anggotanya. Iya. Oke lah kita mau nyerang standar ganda segala macam. Standar ganda kita juga sering standar ganda, Mat. Iya. Kemarin habis Kanjuruhan gak standar ganda. Ketika FIFA-nya memberikan sebuah sikap yang lebih menguntungkan Indonesia, nggak ada yang teriak standar ganda. Iya kan? Jadi KLB apa itu pure? Kan enggak menurut saya sih. Iya. Kalau kita mau bicara soal pendekatan, soal lobby, soal intervensi. Iya. Surat KLB-nya aja, Mat, 14 Januari kan kongres biasa. 16 Januari ditutup pendaftaran. Tahapannya aja udah aneh dari tahapan FIFA yang sebetulnya. Yang tanda tangan suratnya Kenny Jean-Marie, direktur member. Loh, yang saya tahu yang diajarin FIFA kepada semua negara anggotanya, setiap surat keluar yang sebagai sebuah keputusan, sekjen yang tanda tangan, Mat. Iya. Keanehan-keanehan anomali keputusan kemarin. Itu nggak ada tuh yang teriak standar ganda kalau menguntungkan. Iya. Begini. Jadi buat saya dengan posisi Indonesia tuan, kecuali gini lah, Indonesia nggak tuan rumah, Indonesia serang tuh FIFA. Oh standar ganda kamu soal Rusia, bla 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 bla. Boleh bla. ya? Iya, terus nggak suka keluar aja gitu dari FIFA, gitu kan? Iya. Buat saya gitu. Tapi ketika kita mau di dalam, kita pengen tuan rumah, terus nyerang apa mengkritisi FIFA standar ganda, nggak ada gunanya menurut saya, Mat. Nggak ada gunanya. Dia super power. Dia super power. Iya. Ya nggak bisa tuh kayak PLT bilang kan. Ya kita juga ada World Beach apa namanya? Games. Games. Kemudian ada IPU. Itu pun Israel boleh datang tapi dengan aturan-aturan yang kita perlakukan. Nah, kita menawarkan ke FIFA. Ya Anda nggak bisa FIFA Rusia juga protes. Rusia lebih besar dari kita. Yes. Protes soal dia dicoret dari Piala Dunia. FIFA bodo amat. Iya. Ya kita mau bilang standar ganda, emang ada politik di FIFA, iya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya udah makanya dari awal organisasi ketika sebesar itu kemungkinannya
10 to Cora pasti lah, Iya. Mat. Ya nggak? Atau jangan dadakan gini, kasihan pemain-pemain U20 ya. Kalau memang mau untuk membatalkan diri menjadi host, dari pas Israel lolos, Iya. udah bilang, oke, kita cabut tarik diri. Berarti Itu nggak sinyalemennya, menyakitkan seperti kalau di sekarang. yes, berarti sinyalemennya harus dari pemerintah kalau begitu Oh Israel ya, lolos. pada Israel lolos kita melarang Israel main di sini, FIFA terima, tidak terima ya udah. Itu Iya. pemerintah heroik. Tapi kalau ini kan sudah di depan mata Sudah di tuh. depan mata 1 Hitungan bulan lagi. hari. Iya. Mana 2 gubernur tiba-tiba komentar padahal dia udah tanda tangan. Iya. Iya kan? Ada apa Tapi ini? wali kotanya pun ngomong beda, Mat. Wali kota bilang silakan drawing di Semarang. Lah, ini secara struktural pemerintahan aja udah Iya. kacau ini. Gubernur nggak bolehin, wali kota bolehin. Tapi wali kota ini anaknya presiden. Presiden komentarnya beda tapi satu partai. Udah ngawur terus kita yang saling tunjuk. Anda, Iya. sih, Anda pro Israel. kontra. Anda pro Israel. Anda kontra. Anda gak suka konstitusi ya. Anda ini, ya Allah. Gak usah, Mat. Gak usah ngomongin negara yang lewat lagi, Mat. Ya nggak usah, nggak ada emang gini. Iya. Tapi Bung Towel, masa depan sepak bola Indonesia deh. Kita ngomongin masa depan sepak bola Indonesia dengan carut marut dengan benang kusut seperti ini. Berat, Mat. Kalau sampai Konklusinya kena seperti apa? Masa depan secara host ya, penyelenggaraan, secara kompetisi, secara ini baru 2 bulan nih Pak Erik menjadi ketua umum PSSI. Ya, menurut saya sih berat lah. Apalagi kalau kena sanksi berat. Berat. Suram, Mat. Berat. Lalu positioning negara harus ditata ulang terhadap olahraga. Kenapa saya mau ngomong begini? Ini secara politis ya. Menurut saya, event olahraga internasional saat ini di era modern ini adalah salah satu bentuk diplomasi modern internasional. Maksudnya gini, Olimpiade, Piala Dunia itu udah menjadi peperangan era modern. Peperangan visi ya. Berhasil, Mat, kalau nggak dikenal sebagai juara dunia 5 kali, kalau pemain bolanya nggak hebat-hebat, dikenal apa sih, Mat? Kecuali penghasil kopi, favelas, atau apalagi lah. Jadi banyak contoh Panama lah dengan lewat olahraga. Roberto Duran membuat Panama jadi dikenal gitu loh. Saya kenal Panama, negara Panama karena Roberto Duran petinju. Amerika ada Sugar Ray Leonard waktu itu. Filipina ada Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Maksud saya, olahraga seringkali memposisikan negara itu. Olimpiade di era 80-an itu masih Amerika, Mat, juara umumnya di atas. Cina itu masih 5 besar. Tapi begitu masuk era 2000, selesai, Mat, Cina di atas, Mat. Lalu dia menjadi sebuah negara yang dalam pergaulan internasional negara raksasa, Mat. Atau Qatar kemarin dia bisa melakukan campaign dia. Yes. Pembukaan ada pembacaan ayat Al-Qur'an. Yes. Tidak pernah terjadi di Piala Dunia sebelumnya. Jadi paling enggak kan posisi negara itu ada di map dunia gitu loh. Iya. Dan itu bisa karena olahraga. Iya. No alkohol di stadion apa itu keyakinan dia dan dia bisa mengkampanyekan itu dengan baik gitu. Sekarang ngomong volley, Mat. Kalau kita ngomong volley, saya lihat kecenderungannya Turki yang ambil posisi itu, Mat. Semua pebola volley profesional top dunia banyak main di Turki. Berarti kan Turki ambil positioning go volley. Iya. Gitu. Kita bulu tangkis. Kita bulu tangkis. Iya. Gitu loh. Jadi itulah pentingnya olahraga yang menurut saya adalah diplomasi modern. Dan sebagai Tapi bentuk kan protes paradok juga, dengan kan? kayak sekarang. Sebagai bentuk protes, Maroko itu membawa bendera Palestina loh kemarin ketika Ya. setiap menang. Maksudnya bisa menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan Kemanusiaan. Lewat olahraga. Dia mereka membawa, apalagi kalau kita lawan Israel kita bawa bendera Palestina. Pemainnya ya, itu tiba-tiba menang. Maksud saya pemikiran seperti itu loh, Mat. Pemikiran besar bahwa di era modern sekarang olahraga adalah hal yang penting. Tapi ini kan jadi paradok. Iya. Boleh dong masyarakat, publik anggap, oh negara nggak nganggap penting sepak bola. Piala dunianya aja lepas kok, Mat. Iya. Mamat mungkin bisa kasih penjelasan logika yang begini, sebetulnya negaranya dalam posisi yang terjepit, pemerintahnya maju kena mundur kena misalnya. Orang awam nggak paham. Iya. Kecuali heran doang, kenapa gubernurnya dari partai pendukung itu juga melawan pemerintah ya? Iya. Kan cuma gitu doang. Dan statement berbeda-beda setiap Yes. orang-orang di pemerintahan. Iya. Dan satu lagi, Inavox Kenapa ngapain aja Mamat dari seret-seret saya ke politik, Mat? Enggak, saya enggak share, maksudnya Inavox ngapain aja dari dulu gitu kan. Iya. Ngapain aja dari Israel Dengan lolos. payung hukum Kepres ya, Iya. kan besar dong. Besar, di atas permen loh. Iya.
Tapi kan membingungkan. Iya. Mendagri seolah-olah nggak punya giginya di situ. Iya. Ketika gubernurnya, Ya membingungkan, makanya aduh kasihan sekali rakyat Indonesia nih sebenarnya. kasihan. Ya kasihan aja Benar, kita benar. ribut-ribut terus-terusan. Benar. Tapi mudah-mudahan berharap kita nggak ada sanksi ya. Ya harapannya sih itu. Karena kalau kena sanksi lagi collateral damage selamat. Kehancuran yang apa ya? Meluas gitu loh. Iya. Meluas. Itu dari semua aspek ya. Pembinaan juga berantakan. Iya. Nangis Mat, anak-anak U20 itu. Kusnova aja nangis. Iya. Pelatihnya. Iya. Ya dia sih nggak beruntung ya. Nggak bisa main di Piala Dunia. Hanya beruntung sebagai pelatih yang akan mencicipi Piala Dunia gitu. Tapi dia mengakui bahwa generasi yang sekarang mau main tuh beruntung. Karena mundur Covid itu kan tadinya generasi Rizky Ridho loh. Iya. Tapi akhirnya jadi jatuh ke generasi ini kan. Marcelino, Oki Caraka, Robi Darwis gitu kan. Oki sampai marah-marah ya. Iya. Iya. Apa yang bisa kita, ya bukan gombal, tapi apa yang bisa kita upayakan buat anak-anak ini? Iya paling tidak kita tertawa itu bukan mau mentertawakan mereka. Enggak. Kita mau mentertawakan elit yang Yang ya emang itu lucu. tadi yang nggak siap kata Mamat gitu loh. Iya. Punya pengen hajatan besar tapi ternyata nggak siap. Nggak dibahas Lalu dari awal. nggak berani juga ambil solusi-solusi taktis gitu. Nggak dibahas dari awal. Iya. Suka udah mau mepet, Ya. baru kenapa tiba-tiba Apa sengaja Berjuang. dipepetin, Mat? biar FIFA nggak bisa apa-apa. Itu FIFA kebiasaan, bisa semua. kebiasaan Iya. cara berpikir Cara ini ya. lobby kan. Ya. Untuk anak-anak ini apa, Bung? Iya. Apa yang bisa kita upayakan? Membuat kompetisi buat mereka atau apa? Kirim mereka kemana sekolah atau apa? Betul, sepertinya salah satunya itulah. Kalau masih dimungkinkan, yang pertama jangan jatuh sanksi. Kedua ya kesempatan mereka kita dorong lah untuk berani keluar. Untuk berani keluar kesempatan mereka. Kasihan sih. Kasihan aku tuh Ini bayangin. impian sih, Mat. Yang paling ultimate. Aduh. Dan mereka pasti kan mereka generasi 2003 kelahiran. Yang Mereka main tuh- bola sejak umur 6 tahun, 8 Iya. tahun. Susah Dan Mat, itu udah main di bola depan itu. mata mereka mencatatkan sejarah gitu. Di Indonesia yang nama-nama mereka itu 24 pemain atau 26 pemain itu yang menjadi sejarah. Pemain-pemain yang pernah tampil di Piala Dunia kan. Tapi pada akhirnya 1 bulan menjelang Piala Dunia malah Iya. batal. Susah loh main bola itu, Mat. Maka saya sering bilang koordinasi kaki itu lebih sulit daripada koordinasi tangan. Iya, Gitu loh. Sulit. sulit. Jadi boleh nggak saya bilang bahwa sepak bola itu dikorbankan? Sepak bola dikorbankan. Dikorbankan. Iya. Iya. Itu judul kita sekarang hari ini aja ya. Judul video ini ya. Sepak bola dikorbankan Sepak bola dikorbankan. oleh negara yang ngaku gila bola. Kita tutup aja kalau begitu. Bung, terima kasih banyak. Sama-sama, Mat. Oke, harapan kita ya semua sama ya, tidak ada sanksi, tidak ada Ya, yang mengorbankan lebih besar lagi insan sepak bola Indonesia, terutama pemain-pemain bola Indonesia dari level bawah sampai level atas. ya. Kita udah berjuang di kualifikasi Piala Asia dan kita lolos ke Piala Asia. Semoga tidak Semoga sia-sia. tidak sia-sia. Ya. Dan kita masih ada event-event lain. SEA Games bulan Mei. Ini bukan untuk membesarkan hati, tapi ya bukan juga untuk apa ya, mengecilkan hati pemain-pemain gitu ya. Yes. Ya kita tidak berharap ada sanksi, tapi ada event di depan terserah. Yang penting kita harus main di event-event itu gitu. Betul. Dan satu-satunya cara cuma terhindar dari sanksi. Iya, dan tolonglah koordinasi ya, elit-elit ya, koordinasi yang baik gitu. Jangan suka mepet-mepet. Kalau kalian gak satu suara atau punya agenda lain, ya jangan korbankan anak-anak muda ini gitu loh. Mat, anak-anak terakhir muda. Mat, Iya. kalau sampai tidak ada sanksi, itu karena wise-nya FIFA atau karena hero, seorang pahlawan. Gak ada hero, ini udah gak ada hero, semuanya bersalah. Ya, jangan kalau statement jangan saling menyalahkan, saya mau bikin statement, ayo kita salahkan mereka. Ya, ya. Itu aja. Jangan kita yang saling menyalahkan antara Ya, masyarakat. betul. Jangan saling menyalahkan itu antara kita dan kita masyarakat. Tapi harus kita salahkan mereka-mereka supaya kapok gitu loh. Betul. Iya, Inavox ngapain kerjanya, PSSI gimana, koordinasinya dengan pemerintah. Ini kita nggak sebut orang PSSI siapa ya, karena ini ada 2 generasi PSSI yang berbeda gitu loh. Kita bukan Pak Erik atau Pak ini, PSSI secara umum gitu loh. Ngapain aja, Kementerian Luar Negeri, ngapain aja, lobbynya sampai mana, Permenlunya, secara konstitusinya gimana, itu dipikirkan dari kapan, dari Israel lolos atau baru-baru ini gitu. Yes. Ya itu aja ya. Dan untuk gubernur-gubernur yang menolak-menolak,
Ya kalian udah biasa gitu kan? Interupsi, Mat. Satu lagi, Mat. Apa? Ini kan tahun politik. Ya, Itu ada dampak nggak karena sepak bola disakiti? kita nggak peduli sih. Aku sih nggak peduli. Bakal ada yang drop gitu. Nggak peduli sih, karena ya mereka kan kadang-kadang pencitraan, tapi kadang-kadang blunder pencitraannya gitu Iya. kan. Iya kan. Jadi terserah mereka aja gitu kan. Gol bunuh diri gitu. Gol bunuh diri. Allah, saya mau ambil suara yang sebelah sini, ternyata suara dari sini juga serang saya gitu. Jadi ya makanya dibiasakan tanda tangan, ucapan dan perbuatan seiring baru kita pilih. Oke, ya udah. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Kathiri pamit. Bung Towel, ada titipan nih dari FIFA. Apaan? Iya. Nih, ada titipan dari FIFA. Wis. Ya. Ini bukan kaos ini ya, kampanye bukan. Oh, bukan. Bukan ini kaos ini. Hah? Kaos ini. Silakan Pasti dibuka. isinya angka ya? Dibuka aja, dibuka. Ini bukan buzzer kita. Ini baju ini. Iya. Baju ini. Iya. Iya. Oh, beda. Gimana nih? Buka aja. Buka aja. Oh, buka aja kamu. Iya. Wah, ini dari FIFA ya? Dari FIFA. Dari FIFA. Iya. Nah, yang putih. Keren. Ya. Itu maksudnya pakai HT kan di depannya itu, sama kayak gini, pakai HT untuk hubungi Gianni. Gianni Infantino. Gianni Infantino. Tuan Infantino. Iya, iya. Please. Nanti dibawa di sablon baru aja, Bung Towelnya. Ya. Hashtag bangsa tawar menawar. Bangsa tawar menawar. Iya, ya, gitu aja. Iya. Lobby. Itu kan lagi lobby tuh, itu. Lagi lobby tuh. Lobby di atas segalanya. Iya. Asik. Iya, kayak FIFA kayak kita aja. Saya tadi curiga soal angka ini. Saya takutnya 135 gitu kan, 349. Oh enggak, itu nanti ketika KLB. Dukung saya kan? Yes. KLB. Kita maju pakai baju yang Saya yang pertama tanda tangan, dukung Mamat. Emang lupa apa? Emang anggota FIFA, anggota PSSI deh. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Bung Towel. Siap, makasih. Atas obrolannya yang sangat luar biasa di sore hari ini ya. Ya. Dan tolong jangan fitnah, ini kita siang dan tidak ada minuman di atasnya ya. Kita cuma jualan doang, tapi nggak berharap orang beli. Ya. Terima kasih, kalau begitu jangan lupa like, comment, subscribe, share video-video di As Kreatif, khusus video maling, jangan sebarin video PWK ya. Karena nggak ada gunanya. Hah? Takjil boleh lah gitu. Ya boleh lah itu. Ya. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Kathiri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semua penonton para maling. Mantap.